ini yang tersedia di dalam bentuk Google Form. Klik, maka nanti akan diarahkan ke halaman baru yang berisi Google Form seperti ini. Di antara Bapak Ibu mungkin pernah ada yang menggunakan Google Form, mungkin ada juga yang belum. Ya, ini halaman Google Form. Maka saya jelaskan dulu dasar-dasarnya. Pertama, di dalam Google Form ini kita punya judul formnya, ya. Judul formnya. Kita ketik dulu judul ini di bagian kiri atas di sini ya. Misalnya kuis 01. Oke, kita samakan judul yang ada di sini, kuis 01. Di sini buat deskripsi. Deskripsinya terserah Anda. Misalnya kerjakanlah kuis ini secara mandiri. Pilihlah jawaban yang menurut Anda benar. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita perlu mengedit beberapa hal. Pertama, kita ke bagian setting. Di pojok kanan atas, ke gerigi ini, klik setting. Di bagian general, ada beberapa bagian, general, presentation, dan quizzes. Di bagian general, klik collect email address, nanti agar kita bisa melibatkan email-email siswa. Kemudian, apabila kita hanya ingin agar siswa mengerjakan pertanyaan ini satu kali, klik hanya bisa mengerjakan satu kali. Jika ingin peserta bisa mengedit, klik di sini. Jika tidak, ya tidak usah ya. Cukup di situ. Lalu di bagian presentation, kita skip saja. Nanti ini akan di bagian quiz ini kita bisa mengklik shuffle question order. Di sini berarti si pertanyaannya bisa diacak ya, untuk siswa berbeda atau untuk kesempatan berbeda, urutan pertanyaannya akan berbeda urutannya. Kemudian di bagian quizzes, klik bagian quizzes, klik ini ya, pastikan make quizzesnya berwarna terang. Kemudian di bagian bawah ini, immediately after each submission, berarti peserta didik bisa melihat nilainya, skor nilainya setelah mereka selesai menyelesaikan kuis ini. Seperti itu. Ya. Di sini peserta didik ada pilihan, apakah mereka bisa melihat pertanyaan yang terlewatkan, apakah bisa melihat jawaban yang benar, apakah bisa melihat skornya. Anda bisa milih, kalau Anda ingin menyembunyikan jawaban, sembunyikan ini. Jika ingin menyembunyikan poin, sembunyikan. Ya. Tapi kalau ingin peserta didik melihat, klik saja semuanya dicentang. Lalu klik, kalau sudah selesai, klik save. Seperti ini. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Seperti ini ya. Misalnya, pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan habitat? Nah, di sini bagian pertanyaan. Nanti yang perlu kita lihat seterusnya adalah lihat bagian ini. Kalau kita klik tanda panah ini, maka kita punya banyak pilihan. Ya. Pilihan untuk jawaban. Apakah ingin jawabannya pendek, short answer? Apakah ingin jawabannya panjang, paragraf? Apakah multiple choice atau PG? Atau apakah checkboxes apabila jawabannya lebih dari satu? Ya. Apakah jawabannya ingin Anda sembunyikan di drop down? Dan seterusnya. Pilihannya antara ini, short answer, paragraf, multiple choice, checkboxes ya. Biasanya seperti itu. Kita pilih multiple choice atau pilihan ganda seperti ini. Option pertama, misalnya kita sebutkan habitat itu adalah hubungan antara
biotik dan abiotik. Selanjutnya, opsi selanjutnya, habitat itu misalnya adalah sekumpulan organisme yang berbeda jenis di satu lokasi. Opsi yang ketiga misalnya, habitat itu adalah sekumpulan adalah lokasi tempat tinggal satu jenis makhluk hidup. Lalu opsi yang keempat, misalnya habitat itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang sama jenisnya yang menempati satu lokasi. Selanjutnya, klik tanda required ini. Ini artinya setiap orang wajib mengisi atau menjawab pertanyaan ini. Lalu, untuk kunci jawaban, mana yang benar, di mana kita menentukan kunci jawaban yang benar, klik answer key. Ya, jawaban yang benar misalnya ini, lokasi tempat tinggal satu jenis makhluk hidup. Begitu ya, kita ingin memberikan poin untuk pertanyaan ini misalnya 25. Kalau sudah selesai, klik done. Selanjutnya, kita bisa menambahkan pertanyaan lain. Caranya adalah dengan mengklik tanda plus ini, add question. Klik tanda plus, maka di sini sudah tersedia baris baru untuk pertanyaan baru. Ya, misalnya contoh ekosistem buatan adalah, misalnya kita ingin memberikan soal yang bukan multiple choice ya. Kita cari opsi yang lain. Di sini misalnya checkbox. Checkbox ini untuk soal yang jawabannya bisa jadi lebih dari satu. Misalnya option pertama di sini laut, option kedua savana, option ketiga akuarium, option keempat bendungan, option kelima gunung. Seperti itu. Lalu kita klik seperti biasa bagian require agar semua peserta tidak bisa lewat kecuali menyelesaikan atau menjawab pertanyaan ini. Lalu kuncinya kita tentukan, klik answer key. Kuncinya adalah akuarium dan bendungan. Ya. Lalu jangan lupa memberikan poin di sini. Misalnya poinnya 25. Klik done. Seperti ini ya. Kita sudah membuat dua soal. Dengan total poin tadi 25 dan 25 menjadi 50 di pojok kanan atas ini. Seperti itu. Apabila kita ingin memberikan soal dalam bentuk lain selain PG dan checkbox, misalnya dalam bentuk esai pendek ya, isian pendek, klik lagi tanda plus ini. Lalu di sini ada baris buat pertanyaan. Kita berikan pertanyaan misalnya berapa jumlah molekul oksigen, unsur oksigen dalam molekul
air misalnya aja. Kita klik di sini, jangan multiple choice, tapi di sini jawabannya short answer, jawaban pendek. Nah, untuk jawaban pendek ini nanti akan dijawab di sini. Ya. Nanti kuncinya bagaimana? Jangan lupa sebelum menentukan kunci, kita klik dulu require, lalu answer key-nya klik. Lalu, kita tuliskan di sini jawaban-jawabannya. Jawaban yang benarnya adalah 2, ya. Tapi tidak cukup 2 saja. Kita harus menyimpan kemungkinan-kemungkinan jawaban lain peserta. Bisa jadi peserta itu menjawab dengan cara seperti ini, 2. Atau bisa jadi caranya dengan memberikan huruf kapital di pertama, 2, seperti itu ya. Jadi semua kemungkinan jawaban harus kita tuliskan di sini, agar peserta siswa tidak merasa dirugikan jika menjawab dengan salah satu dari beberapa cara ini. Begitu ya. Lalu klik mark all other answer incorrect. Kita berikan ini poin 75 saja ya, 75 misalnya. 50. Biar tadi kan sudah 50, berarti tambah 50 sudah 100 totalnya. Klik dan nah, kita sudah menyiapkan 3 pertanyaan dengan 3 bentuk soal yang berbeda. 1 PG, 1 checkbox, dan 1 lagi short answer atau jawaban pendek. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah selesai, kita tidak perlu men-save karena dia sudah otomatis di-save di dalam Google Drive, kita. Seperti itu. Kalau sudah selesai seperti ini, maka selanjutnya klik tugaskan. Atau sebelum Anda menugaskan, Anda bisa mengedit ini tenggatnya. Ya. Misalnya kita gunakan batas waktu. Nah, tanggal berapa? Misalnya tanggal 3 Juni, ya. Lalu waktunya kapan? Jam berapa? Misalnya jam 12 malam, ya. Gitu, seperti itu. Oke, ini batas waktu pengerjaannya sampai besok hari. Kalau sudah, klik tugaskan. Nah, quiz 01 tersimpan di atas. Kita simpan di bagian bawah ya, di bagian ekosistem. Seperti ini. Jadi untuk materi ekosistem ini sudah ada bahan bacaan, sudah ada pertanyaan singkat, kemudian sudah ada kuis. Seperti itu ya. Hal yang sama bisa Anda terapkan untuk materi pencemaran lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Caranya, tekniknya masih sama. Untuk subtopik-subtopik yang lainnya, pastikan Anda memberikan materi bahan bacaan yang variatif sumbernya, lalu kemudian bahan belajarnya tidak harus bahan bacaan saja, tapi juga bisa dalam bentuk video misalnya, kemudian bisa juga dalam bentuk PowerPoint, begitu ya, yang di sana bisa disisipkan animasi seperti itu. Kemudian agar interaktif, ada tes juga menggunakan fitur kuis di sini. Caranya sudah Bapak Ibu pelajari, nanti tinggal mencobanya di halaman Google Classroom yang Anda buat. Baik, silahkan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan sungkan untuk bertanya kepada pengampu jika menemukan kesulitan. Alhamdulillah.